Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Strategi, Ibu Ratna Dwi Jayanti SEMM, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6, kelas akuntansi KS2 2019 akan mempresentasikan materi tentang Implementing Strategies Management Issues dengan anggota saya sendiri yaitu 1. Yuliati Ningsih, NIM 1962142, 2. Risa Mareta Harfiana, NIM 1962001, 3. Ainaya Anjani, NIM 1962087, 4. Claudia Agusyanita, NIM 1962136, dan yang terakhir Muhammad Haris Wildan Laksono, NIM 1962131. Di slide pertama ada manajemen isu. Horizon tahun 2008 dalam Kriyanto 2012 memberikan definisi bahwa isu adalah berbagai perkembangan biasanya di dalam arena publik jika berlanjut dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Dapat disebut bahwa isu merupakan titik awal munculnya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan menurut Prayudi, definisi isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktek organisasinya, yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi organisasi. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai. Implementasi sendiri merupakan hal penting yang menjamin bahwa apa yang dirumuskan terlaksana dengan baik. Pertama, strategi implementasi merupakan keseluruhan pekerja yang dimaksud untuk melaksanakan perencanaan strategi yang telah dipilih. Kedua, strategi diimplementasi menunjukkan suatu proses di mana strategi dan kebijakan dilaksanakan melalui satu proses, anggaran, dan prosedur. Oke, di slide kedua ada isu manajemen dan operasi. Jadi hal ini dibagi menjadi dua, formulasi strategi dan juga implementasi strategi. Untuk formulasi strategi lebih memfokuskan pada sumber daya yang akan digunakan, sedangkan untuk implementasi strategi fokus pada sumber daya yang digunakan selama organisasi berjalan. Formulasi strategi memfokuskan pada efektivitas, sedangkan implementasi strategi lebih fokus pada efisiennya. Lalu formulasi strategi itu pada proses intelektual, sedangkan implementasi strategi lebih ke proses operasionalnya. Formulasi strategi membutuhkan keterampilan intuitif. Kalian tahu kan apa itu intuitif? Jadi intuitif itu sama dengan intuisi, yang mana intuisi itu kemampuan dalam memahami situasi tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Sedangkan implementasi strategi yaitu membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan. Formulasi strategi mengkoordinasi beberapa individu dalam organisasinya, sedangkan implementasi strategi mengkoordinasi seluruh individu dalam organisasi. Selanjutnya, isu manajemen dan implementasi strategi dibagi menjadi 6. 1. Kebijakan. 2. Alokasi sumber daya. 3. Manajemen konflik. 4. Kecocokan struktur dan strategi. 5. Strukturisasi dan regeneering. Ke-6 ada regeneering atau rekayasa ulang gaji dengan strategi. Kebijakan adalah pedoman metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendorong upaya menuju pencapaian tujuan tersurat. Kebijakan menerapkan batas-batas hambatan dan limit atau beragam jenis tindakan administratif yang dapat diambil untuk memberi sanksi dan penghargaan atas perilaku individu. Alokasi sumber daya merupakan kegiatan utama dari manajemen strategis, merupakan aktivitas utama dalam penerapan manajemen strategi dalam mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Sumber daya terdiri dari sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi.
faktor yang menghambat alokasi sumber daya yang efektif. Yang pertama, perlindungan berlebihan atas sumber daya. Yang kedua, penekanan yang terlalu besar pada kriteria keuangan jangka pendek. Yang ketiga, politik organisasi. Yang keempat, sasaran strategi yang kabur. Yang kelima, keengganan mengambil risiko. Yang keenam, kurangnya pengetahuan. Semua organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Manajemen konflik. Konflik dapat lahir di mana saja, kapan saja, dan melibatkan siapa saja dalam manajemen strategis. Konflik didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu atau masalah. Manajemen konflik. Setiap individu memiliki ekspektasi dan persepsi jadwal atau waktu perselisihan antar manajer lini, supervisor produksi, dan manajer personalia. 3 pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama, penghindaran. Mengabaikan persoalan dengan harapan bahwa konflik tersebut akan selesai dengan sendirinya, atau secara fisik memisahkan individu atau kelompok yang berkonflik. Yang kedua, diffusi. Sikap yang tidak terlalu menekankan perbedaan antar pihak yang berkonflik, tetapi mengutamakan kesamaan dan kepentingan bersama. Berkompromi, mengikuti aturan, meminta bantuan dari yang lebih tinggi. Yang ketiga, konfrontasi. Pertukaran ke anggota pihak yang berkonflik sehingga masing-masing dapat memberikan apresiasi mengenai sudut pandang lain atau mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Kecocokan struktur dan strategi. Ada 2 alasan utama perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur, yaitu 1. Struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. 2. Struktur mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Dalam perubahan strategi ini menyebabkan perubahan dalam suatu struktur organisasi. Struktur seharusnya dirancang untuk memfasilitasi upaya-upaya strategis dalam sebuah perusahaan, dan karenanya mengikuti strategi tersebut, kita mencermati isu ini dengan cara berfokus pada jenis struktur organisasi dasar, yaitu 1. Fungsional, 2. Divisional, 3. Unit bisnis strategi atau strategi bisnis unit SBU, dan 4. Matriks. Selanjutnya, yaitu restrukturisasi dan reengineering. Restrukturisasi menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Restrukturisasi berkaitan terutama dengan kepentingan pemegang saham dan bukannya kepentingan karyawan. Sedangkan untuk rekayasa ulang atau reengineering lebih berfokus pada kepentingan karyawan dan konsumen daripada kepentingan pemegang saham. Rekayasa ulang menyangkut menyusun ulang atau merancang ulang tugas, kerja dan proses demi peningkatan atau perbaikan biaya, kualitas layanan dan kecepatan. Rekayasa ulang biasanya tidak mempengaruhi struktur atau bagian organisasi, dan juga tidak mengimplikasikan hilangnya pekerjaan atau pemecatan karyawan. Selanjutnya yaitu gaji dan strategi. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan bentuk kompensasi atas dasar kinerja untuk para manajer dan karyawan. Sekitar 80% dari seluruh perusahaan dewasa ini menawarkan bentuk-bentuk program bonus tertentu yang menyediakan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menghemat biaya selama masa-masa sulit dan berbagai laba selama masa-masa baik. Banyak perusahaan juga menggolongkan karyawan atas dasar kinerja alih-alih fungsi pekerjaan mereka sebab perusahaan ingin menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Saya akan menjelaskan tentang matrik GSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. GSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang berdasarkan dari kemenarikan alternatif-alternatif yang ada. Perhitungan GSPM didasarkan kepada input dari bobot matrik internal dan eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan.
Langkah-langkah pengembangan GSPM menurut David. Yang pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal. Kunci perusahaan pada kolom kiri dalam GSPM. Informasi ini diambil secara langsung dari matrik EFE dan IFE. Minimum 10 faktor keberhasilan kunci eksternal dan 10 faktor keberhasilan kunci internal harus dimasukkan dalam GSPM. Yang kedua, bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada matrik EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Yang ketiga, keputusan strategi. Tingkat perbedaan antara penjumlahan total nilai, daya tarik, dan set alternatif strategi tertentu mengindikasikan tingkat kesukaan relatif dari satu strategi di atas yang lainnya. Yang keempat, menentukan nilai daya tarik atau attractiveness score didefinisikan sebagai angka yang mengidentifikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Nilai daya tarik ditentukan dengan mengevaluasi masing-masing internal dan eksternal kunci 1 pada suatu saat tertentu dan mengajukan pertanyaan, apakah faktor ini mempengaruhi pilihan strategi yang dibuat? Jika jawabannya iya, maka strategi tersebut harus dibandingkan secara relatif terhadap faktor kunci tersebut. Secara spesifik, nilai daya tarik harus diberikan untuk masing-masing strategi yang mengindikasikan daya tarik relatif dari satu strategi atas strategi lainnya. Dengan pertimbangan faktor tertentu, jangkauan untuk nilai daya tarik adalah 1. Tidak menarik, 2. Agak menarik, 3. Cukup menarik, 4. Sangat menarik. Jika jawabannya atas pernyataan di atas jawabannya adalah tidak, mengindikasikan bahwa faktor kunci tersebut tidak memiliki dampak terhadap pilihan spesifikasi yang dibuat. Dengan demikian, tidak perlu memberikan bobot terhadap strategi dalam set tersebut. Gunakan tanda minus untuk mengindikasikan bahwa faktor utama tersebut tidak mempengaruhi pilihan strategi yang dibuat. Catatan, jika Anda memberikan nilai daya tarik untuk satu strategi, kemudian berikan nilai untuk yang lainnya. Dalam kata lain, jika satu strategi mendapat minus, maka yang lainnya pada baris yang sama harus mendapat minus juga. Hitung total nilai daya tarik. Total nilai daya tarik atau total attractiveness score atau biasa disingkat dengan TAS didefinisikan sebagai produk dari penggalian bobot langkah 2 dengan nilai daya tarik langkah 4 dalam masing-masing baris. Total nilai daya tarik mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi dengan hanya mempertimbangkan pengaruh faktor keberhasilan kunci internal atau eksternal yang terdekat. Semakin tinggi total nilai daya tarik, semakin menarik alternatif strategi tersebut atau dengan hanya mempertimbangkan faktor keberhasilan kunci terdekat. 6. Hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Tambahkan total nilai daya tarik dalam masing-masing kolom strategi dari GSPM. Penjumlahan total nilai daya tarik atau STAS menggunakan strategi mana yang paling menarik dalam setiap set alternatif. Nilai yang lebih tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik, mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal yang relevan yang dapat mempengaruhi keputusan strategi. Tingkat perbedaan antara penjumlahan total nilai daya tarik dari set alternatif strategi tertentu mengindikasikan tingkat kesuksesan relatif dari satu kolom. Pada slide ke-14 terdapat contoh
matriks QSPM. Kita memilih contoh pada PT Mustika Ratu Tbk. Di dalam slide ini terdapat kuantitatif strategis planning matrix PT Mustika Ratu Tbk. Kita bisa melihat di sini terdapat faktor kunci atau peluang dan pengembangan produk untuk anak-anak serta pengembangan produk berbahan kimia. Di sampingnya terdapat ancamannya. Ancaman perkiraan perusahaan kosmetik Indonesia atau Perkomsil bahwa ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA dapat menyebabkan penurunan penjualan produk kosmetik dan jamu dalam negeri hingga 50%. Kedua, ancamannya anggapan bahwa kosmetik buatan Indonesia memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan kosmetik buatan luar negeri. Ketiga, banyak pesaing di bidang kosmetik di Indonesia. Keempat, masuknya produk kosmetik dari luar negeri yang mempunyai formula dan khasiat baru. Kelima, ada perkembangannya tren perawatan tubuh dengan menggunakan metode baru dan tempat perawatan yang menarik. Dalam slide ini kita bisa melihat terdapat beberapa contoh dari kekuatan dan kelemahan PT Mustika Ratu Tbk menggunakan matriks QSPM. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari QSPM untuk PT Mustika Ratu Tbk. Yang pertama, kedua strategi yang tercantum dalam matriks di atas adalah satu set strategi pengembangan produk yang dipertimbangkan untuk diimplementasikan. Yang kedua, strategi pengembangan produk diambil sesuai dengan hasil analisis melalui strategi SPACE, SWOT, BCG, IE, dan Grand Strategi yang menyatakan bahwa diperlukan langkah untuk mengidentifikasikan produk dengan cara mengeluarkan jenis produk baru. Yang ketiga, pengembangan produk baru dilakukan dengan menciptakan produk yang sebelumnya tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Keempat, cara pertama adalah mengembangkan produk baru berupa produk jamu dan kosmetik tidak diproduksi untuk anak-anak. Kelima, cara kedua adalah dengan mengembangkan produk jamu dan kosmetik baru yang berbahan zat kimia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.